Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Romi Faisal Mustafa Magister Pendidikan. Yang terhormat Bapak Mufti Ali Magister Pendidikan. Yang terhormat Bapak Dita Agustian Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah evolusi. Dan yang kami hormati rekan-rekan perkuliahan mata kuliah evolusi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita semua dapat kembali berkumpul di dalam perkuliahan evolusi kali ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan mencoba mempresentasikan mengenai perkembangan evolusi prosimian ke arthropoid. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Muhammad Taufik Rahman, kemudian ada Imron Hairul Saleh Siahaan, dan ada Ilham Pahman, dan yang terakhir ialah Muhammad Nur Alamsyah. Sebelum kita masuk ke bahasan, di sini kami akan mencoba sedikit mereview mengenai presentasi sebelumnya, yaitu evolusi primata. Seperti yang kita tahu bahwa primata adalah mamalia dengan anggota gerak limbs atau limbs yang dapat melakukan berbagai fungsi. Tangan dan kaki untuk menggenggam, termasuk jempol yang dapat menghadap ke jari-jari lain atau opposable thumbs, muka datar, dan sebagainya. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba membahas kembali mengenai radiasi primata. Seperti yang kita tahu bahwa evolusi primata ini dimulai dari nenek moyang yang berupa hewan mamalia pemakan serangga. Setelah itu, nenek moyang ini nantinya akan menurunkan prosimian yang hidup pada zaman Paleosin. Hewan ini bertubuh kecil seperti cecurut, bermoncong, dan berekor panjang. Mereka ini tangkas dan cerdas, mempunyai organ-organ penggenggam, dan mempunyai 5 jari. Kemudian, dari radiasi primata ini nantinya akan berkembang menjadi 4 golongan besar, yaitu diantaranya ialah golongan prosimian dan arthropoid. Golongan prosimian nantinya akan menurunkan lemur dan lorises dan tarsius atau tarsius, sementara arthropoid nantinya akan menurunkan monyet dunia baru, monyet dunia lama, dan sebagainya. Berikut ini juga masih dalam bahasan sama, namun dalam diagram yang berbeda. Yang pertama ialah prosimian modern. Seperti yang kita tahu bahwa dalam radiasi primata itu menurunkan prosimian modern, monyet dunia baru, dan monyet dunia lama. Adapun prosimian modern ialah kelompok besar pertama yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah lemur dan loris yang sekarang hidup di Pulau Madagaskar. Hewan-hewan ini masih mempunyai moncong dan ekor yang panjang, berkuku, namun tidak memiliki cakar dengan kemampuan untuk memanipulasi objek. Hewan lain yang termasuk prosimian modern adalah tarsier atau tarsius yang hidup di Asia Selatan dan Indonesia, atau lebih tepatnya di daerah pantai Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Berikut ini adalah contoh dari gambar tarsius. Kemudian ciri yang lainnya ialah tarsius ini dapat memutar kepalanya nyaris 360 derajat sehingga dapat memandang lingkungan yang ada di tepat di belakangnya. Dan ini adalah beberapa spesies dari perkembangan prosimian modern. Ada tarsius, lemur, dan juga loris atau kukang. Selanjutnya adalah Seiboidae atau monyet dunia baru. Seiboidae ini hanya hidup pada lingkungan pohon
dan ditemukan di daerah hutan-hutan di sebelah selatan Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Mereka ini terbagi menjadi dua famili, yakni Calitridae dan Cebidae. Calitridae atau marmoset adalah primata kecil yang telah menempati niche seperti bajing di hutan dunia baru. Perkembangan yang menonjol pada cakar untuk memanjat yang merupakan bagian penting dari pergerakan mereka. Sementara Seiboidae itu hidup di lingkungan pohon, namun ia lebih berkembang dibandingkan dengan Calitridae. Mereka ini mengembangkan beraneka ragam besar tubuh dan adaptasi ekologis mereka di pohon-pohon. Beberapa anggota Cebidae telah beradaptasi dengan cara hidup di lingkungan pohon dengan jalan mengembangkan kaki kelima dalam bentuk ekor prehensil atau ekor penggenggam yang dapat digunakan untuk memegang sesuatu. Dan contoh spesies dari Cebidae ini diantaranya adalah Red Uakari dan juga Ateles paniscus. Kemudian selanjutnya adalah Cercopithecoidae atau monyet dunia lama. Monyet-monyet dunia lama diklasifikasikan dalam satu famili yakni Cercopithecidae yang terbagi menjadi dua subfamili yaitu Cercopithecinae atau monyet babon dan Colobidae atau monyet pemakan daun. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai Colobidae. Colobidae ini hidup beradaptasi dengan memakan daun vegetasi yang muda. Mereka mempunyai puncak gigi yang tajam pada gigi molar, kantung pipi khusus, dan bentuk perut khusus yang mencernakan makanan. Pencernaan dilakukan dengan bantuan bakteri yang hidup pada perutnya yang mirip dengan kantung. Kemudian Colobidae ini berhabitat di gunung. Adapun contoh spesiesnya adalah lutung dan juga langur. Yang selanjutnya adalah Cercopithecinae. Subfamili ini menempati beraneka ragam habitat, mulai dari savana terbuka seperti babon, macaques, dan monyet patas sampai hutan. Spesies yang menempati hutan diantaranya mandrill, mangabey, dan kuenon. Tingkah laku sosial babon ini banyak dipelajari oleh para ahli untuk mengetahui faktor-faktor lingkungan dan ekologi. Kemudian mereka ini berjalan di atas 4 kaki jadi quadrupedal dan mengembangkan kemampuan mencengkram, tapi tidak dengan ekor prehensil. Kemudian bentuk pergerakan mereka ini dinamakan dengan branch walking, plantridae, dan digistigrase. Branch walking artinya ialah berjalan di atas cabang. Kemudian plantigrade yaitu kecenderungan bergerak pada permukaan plantar atau dengan tapak tangan dan tapak kaki, dan juga sementara digistigrase adalah kemampuan atau kecenderungan bergerak dengan jari tangan atau jari kaki. Contoh spesiesnya ialah gorila, babon, dan simpanse. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Untuk materi selanjutnya yaitu primata prosimian. Prosimian dalam evolusi merupakan primata yang paling awal berkembang, terdiri atas lemur, lorises, dan tarsier. Prosimian adalah primata tetapi bukan monyet. Prosimian adalah anggota subordo Prosimi, kukang, dan lemur. Kukang dan lemur adalah prosimian utama saat ini, namun tidak termasuk dalam klade tertentu karena mereka termasuk beberapa spesies berbeda seperti Tarsius, Adapid sudah punah, dan Omomid sudah punah juga. Oleh karena itu, ini adalah kelompok primata paraphyletic.
Mereka adalah primata yang pertama kali berevolusi dan satu-satunya primata yang berasal dari Madagaskar. Distribusi alami mereka tidak pernah mencapai Amerika, sebaliknya mereka telah didistribusikan di Asia dan Afrika. Mereka terutama bergantung pada serangga, dan gigi tajam mereka adalah adaptasi dari kebiasaan mereka makan. Gigi tajam mereka diatur secara khusus yang terlihat seperti sisir gigi. Moncong prosimian menonjol dan hidung mereka basah. Namun, Tarsius tidak memiliki hidung basah atau sisir gigi. Kehadiran cakar perawatan pada prosimian adalah karakteristik penting lainnya untuk diperhatikan semua hewan arboreal, dan sebagian besar melompat, sementara beberapa spesies lebih suka bergerak sangat lambat melalui cabang-cabang pohon. Pada siang hari, prosimian lebih suka bersembunyi tetapi aktif di malam hari. Primata prosimian terdiri dari lemur, lorises, potos, dan galagos. Klasifikasi primata masih menjadi kontroversi dan struktur taksonomi terus direvisi seiring dengan meningkatnya jumlah informasi genetik yang direkonsiliasi dan dengan metode klasifikasi sebelumnya berdasarkan morfologi dan catatan fosil. Kelompok Starfers selanjutnya dibagi menjadi dua infraorde, Lociformes dan Lemuriformes. Infraorder Lociformes mencakup semua spesies kukang, potos, dan galagos dari Afrika dan Asia yang masih ada, yang diwakili oleh 9 genera dan 18 spesies primata. Terus selama 2000 tahun terakhir, setidaknya 17 spesies lemur telah punah, dan sebagian besar spesies yang masih ada telah menurun secara dramatis. Sebagian besar karena aktivitas manusia. Semua spesies prosimian terancam dalam berbagai tingkatan di alam liar. Semua anggota famili Lemuridae serta terdaftar dalam hewan-hewan yang hampir punah. Banyak spesies yang tidak terwakili di penangkaran atau hanya ada dalam jumlah yang sangat kecil. Dari spesies lemur yang ditampilkan di kebun binatang, paling banyak diikuti paling ada lemur ekor cincin, lemur ruffed, lemur sejati. Selanjutnya yaitu materi anatomi unik. Variasi anatomi yang cukup besar ada di antara primata prosimian. Bobot dewasa berkisar dari 30 gram untuk lemur tikus terkecil hingga lebih dari 8 kg untuk spesies lemur terbesar. Semua prosimian kecuali Aye Daubentonia memiliki sisir gigi, sebuah adaptasi di mana gigi seri bawah bersama dengan gigi taring bawah menonjol ke depan hampir secara horizontal. Gigi sisir digunakan untuk perawatan timba balik dan perawatan diri. Rumus gigi khas untuk prosimian adalah 2/2, 1/1, 3/3. Meskipun ada pengecualian, dalam Aye rumus gigi adalah 1/1, 0/0, 1/0, 3/3. Gigi seri Aye panjang, terkompresi lateral, dan terus tumbuh seperti hewan pengerat. Akar gigi seri bawah sangat luas dan membentuk setengah lingkaran di dalam rahang bawah, memanjang ke arah kaudal hingga proses kronoid si vakas memiliki suatu gigi seri bawah yang lebih sedikit. Prosimian lorisiform bertubuh kecil dan aktif di malam hari. Semua memiliki mata besar dan penglihatan malam yang superior. Galagos adalah hewan yang sangat aktif dan bergerak cepat melalui hutan dengan melompat dari satu cabang ke cabang lainnya. Struktur tubuhnya lebih ringan dibandingkan dengan kukang atau potos. Tungkai belakang terlihat lebih panjang dan tungkai depan mereka dan ekornya panjang. Sebaliknya, semua anggota tubuh kukang dan potos kira-kira memiliki panjang yang sama dan ekornya pendek. Penggerak pada spesies ini lambat dan disengaja. Digit pertama dari kedua kaki depan belakang prosimian berlawanan dengan digit yang tersisa. Digit kedua kaki belakang memiliki cakar yang digunakan untuk perawatan, dan semua digit lainnya memiliki kuku seperti pada primata lainnya.
Selanjutnya yaitu lingkungan dari prosimian. Prosimian berasal dari lingkungan tropis dan dapat dipelihara di kandang luar ruangan sepanjang tahun dalam iklim ringan. Dalam temperatur lingkungan tertutup dengan panas tambahan harus disediakan untuk lemur diurna ketika suhu turun di bawah 4,5 derajat Celcius hingga 7 derajat Celcius. Prosimian nokturnal biasanya ditempatkan di lingkungan dalam ruangan dengan suhu yang dikontrol dengan antara 21 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius atau dalam Fahrenheit 70 derajat Fahrenheit sampai 80 derajat Fahrenheit. Keteduhan yang memadai harus disediakan di lingkungan luar ruangan. Ukuran dan desain kandang untuk prosimian tergantung pada spesies, ukuran kelompok, dan dinamika sosial. Status reproduksi individu prosimian nokturnal umumnya menyendiri, meskipun beberapa mungkin mentolerir hidup dengan individu terkait atau hewan lawan jenis di penangkaran. Lemur bersifat sosial, harus ditempatkan di kandang yang cocok dan kelompok sosial. Selanjutnya yaitu antropoid. Antropoid juga dikenal sebagai simian dan mereka adalah yang paling berevolusi dan paling cerdas di antara semua hewan yang pernah hidup di sampai saat ini. Antropoid terdiri dari 3 kelompok primata utama, yaitu monyet dunia baru 40 juta tahun yang lalu, monyet dunia lama 25 juta yang lalu, dan antropoid dan kera. Contoh dari antropoid primata adalah gorila. Gorila dengan berat lebih dari 200 kg. Selain itu, berat dan ukuran tubuhnya, volume tengkorak, dan ukuran otaknya pada antropoid juga sangat tinggi dibandingkan hewan lain. Monyet dunia baru dikenal sebagai Plarientes, sedangkan monyet dunia lama dan kera dikenal sebagai Catarrhines. Platyrines memiliki hidung datar, lubang hidungnya mengarah ke depan, dan mereka biasa duduk di pergelangan kaki mereka. Catarrhines memiliki hidung yang sempit dan lubang hidungnya mengarah ke bawah dan mereka duduk di pantatnya. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengenai perspektif baru tentang asal-usul antropoid. Nah, di masa lalu, asal-usul konsep terpisah untuk 2 klase primata antropoid yang hidup, yaitu ada Platyrrhines dunia baru dan Catarrhines dunia lama. Saat ini, antropoid diterima secara universal sebagai kelompok monofiletik. Monofili primata Strepsirrhine, lemur dan kukang, juga didukung dengan baik oleh bukti morfologis dan molekuler. Namun, ada satu pertanyaan, apakah Tarsius lebih dekat dengan antropoid atau Strepsirrhine? Karena masih belum jelas. Ada beberapa klasifikasi menyatukan Tarsius dengan Strepsirrhine di subordo Prosimi karena mereka mempertahankan fitur primitif seperti cakar perawatan dan simfisis mandibula yang tidak menyatu. Ada juga klasifikasi filogenik alternatif menghubungkan Tarsius dengan antropoid di semi-ordo Haplorhyn. Bukti untuk clade Harpohin berasal dari daftar panjang fitur morfologis jaringan keras dan lunak yang diturunkan dari fitur molekuler. Selama beberapa dekade, nenek moyang antropoid ini dicari dalam 2 radiasi taksonomi utama taksa yang dipilih, yaitu ada Homomiformes dan juga ada Adapiformes. Kadang-kadang diidentifikasi pada tingkat keluarga atau superfamily. Kedua kelompok fauna tersebut umum di Paleogen Amerika Utara dan Eropa dan juga terdapat di Afrika dan Asia. Meskipun hanya sedikit karakter yang secara jelas mendukung Homomiformes sebagai Haplorhyn, Adapiform Darwinius Jerman digambarkan memiliki fitur yang menyatukannya. Dan dengan resolusi ada Adapiformes lain dengan Haplorhyn. Beberapa hipotesis tentang asal Tarsius dan antropoid telah diajukan. Beberapa peneliti berpendapat bahwa antropoid dan Tarsius memiliki nenek moyang yang sama dalam paraphyletic
Hominiformes, sedangkan yang lain menyatakan bahwa hanya Tarsius yang memiliki nenek moyang hominiformes. Alternatif hipotesis yang lain adalah bahwa kelad antropoid Tarsius adalah kelompok saudara dari hominiform secara keseluruhan. Hipotesis terakhir ini didukung oleh analisis filogenik yang detail. Hipotesis nenek moyang Tarsius, antropoid, dan hominiform yang belum diidentifikasi, tetapi harus mendahului hominiform tertua Thailandina dan Eocene paling awal di Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Selanjutnya ada antropoid Afro-Arab. Dalam dekade terakhir, penemuan fosil primata telah menambah gambaran kita tentang antropoid awal dan memperluas fokus biogeografi dari studi asal-usul antropoid. Antropoid awal paling dikenal dari fauna yang beragam secara filogenik di Afro-Arabia, terutama dari depresi Fayum di Mesir. Yang termuda dari endapan pembawa primata Fayum berasal dari Oligocene, sedangkan yang tertua adalah Eocene akhir. Ada 15 genera antropoid Fayum yang diketahui dari 4 clade, yaitu ada Paraphytecoid, Protepisecid, Oligophysid, dan Prophyphysid. Nah, itu gambar peta yang menunjukkan daerah-daerah yang mengandung antropoid Paleogen, garis pantai, dan posisi benua secara kasar mewakili situasi di Eocene awal hingga Oligocene awal. Nah, selanjutnya ada antropoid Asia. Eosimias dideskripsikan pada tahun 1994 berdasarkan sisa-sisa gigi yang terpisah-pisah dari Eocene tengah Cina dan ditempatkan pada famili antropoid yang sebelumnya belum dideskripsikan. Eosimidae sampai saat ini sebanyak 11 spesies dalam 6 marga dikaitkan dengan Eosimidae. Eosimias dan Phenacopicus diketahui dari Eocene tengah Cina. Di luar Cina, Bohemia, dan Eosimid lain telah ditemukan dari akhir Eocene tengah Burma, dan Pileosimas diketahui dari Oligocene Pakistan. Rekaman fosil untuk Eosimid diperluas ke anak benua India dengan ditemukannya sisa-sisa gigi yang terpisah dari Anthracimia dari awal Eocene India. Beberapa peneliti berpendapat bahwa Anthracimia adalah adapiform, meskipun Calcaneus dari lokasi yang sama mirip Eosimid dalam proporsi dan morfologinya. Terus Amphiphysidae Asia Tenggara pertama kali dideskripsikan dari fragmen rahang atas dan bawah dan akhir Eocene tengah Burma. Dalam dekade terakhir banyak bahan Amphiphysid telah ditemukan dari Burma, Eocene akhir Thailand, dan Oligocene awal Pakistan. Lalu ada hubungan antropoid Afrika Utara, Eosimid, dan juga Amphiphysid. Status antropoid dari taksa Afro-Arab Eocene akhir hingga Oligocene awal tidak perlu dipersoalkan karena mereka diketahui dari tengkorak yang memiliki ciri antropoid turunan seperti dari daerah orbit dan telinga, rahang bawah, dan giginya. Beberapa taksa Catopithecus dan juga Protepisecus kekurangan beberapa fitur yang ditemukan pada antropoid yang masih ada. Misalnya simisis mandibula yang menyatu, tetapi memiliki ciri antropoid lainnya.
walaupun mandibulanya menyatu. Posisi filogenik eosimid Asia lebih kontroversial. Analisis filogenik yang komprehensif menempatkan eosimid dalam radiasi antropoid, dan mayoritas ahli setuju bahwa eosimid adalah antropoid batang. Namun demikian, beberapa peneliti terus mempertanyakan status antropoid dari beberapa atau semua eosimid. Meskipun eosimid mempertahankan banyak fitur gigi-gigi, misalnya parakonid pada molar bawah, simfisis mandibula yang tidak menyatu. Mereka juga menentukan synapomorphis antropoid utama, termasuk fitur tarsal, posisi midoclear, dan flexor fibularis calcaneus lebar dengan tumit pendek, dan tuberculum peroneal dari metatarsal pertama. Rahang bawah yang dalam, berbagai fitur gigi, tidak adanya nonopites lipat pada molar atas, protokristid molar bawah melintang, dan molar ketiga bawah dengan tumit lemah. Dari bagian suborbital dalam rahang atas, sampai saat ini bagaimanapun tidak ada tengkorak eosimid yang mempertahankan anatomi haplorhyn atau antropoid. Diagnosis dari daerah orbit atau telinga. Kemiripan tengkorak antara eosimid bahinia dan adaviform telah diajukan, tetapi spesimen yang dipertahankannya terlalu hancur dan terdiagnosis untuk membuat klaim tersebut tidak dapat diandalkan gitu. Bukti yang semakin banyak meyakinkan untuk mendukung posisi antropoid batang untuk eosimid. Bahan tengkorak yang lebih lengkap dapat mengatasi hal ini. Status antropoid amphiphytesid juga kontroversial. Status mereka sebagai antropoid telah lama diperdebatkan karena mereka menyerupai berbagai omniform, Catharines, dan terutama adaviform. Kesulitan dalam menghubungkan elemen fokrasnial dan terisolasi beberapa di antaranya menentukan fitur adaviform dengan taksom yang benar sangat menjengkelkan. Fragmen tengkorak dari bulma yang dikaitkan dengan Amphipithecus dan menunjukkan kekurangan penutupan postorbital mungkin bukan milik taksom tersebut. Namun wajah Siamopithecus yang baru direkonstruksi menampilkan orbit yang sangat konvergen dan wajah yang relatif pendek khas antropoid. Unsur tarsal yang dianggap milik Amphipithecus juga menunjukkan fitur antropoid, dan sebagian besar analisis filogenik menghubungkan Amphipithecid dengan antropoid. Sebelumnya mungkin maaf kalau ada kata-kata. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyajikan materi keempat. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Muhammad Taufik Rahman sebagai penyaji keempat. Di sini saya akan menjelaskan adaptasi antropoidea. Nah, yang pertama, adaptasi dari antropoid tersendiri ada adaptasi makanan. Nah, ada adaptasi makanan dari fosil antropoid sendiri telah direkonstruksi menggunakan struktur gigi dan rahang bawah, analisis mikrowear, dan estimasi masa tubuh eomid Asia dan sebagian besar antropoid Eosen dari Oligosen akhir Mesir, menunjukkan adaptasi gigi untuk makanan terutama buah-buahan. Nah, mayoritas taksa bertubuh kecil akan bergantung pada serangga sebagai sumber proteinnya, seperti halnya primata bertubuh kecil yang masih ada tetapi bukan terutama pemakan serangga. Taksa yang bertubuh lebih besar akan menggunakan daun seperti sumber proteinnya meskipun tidak mengandung
polipora. Pola makanan dari antropoid paling awal secara luas tumpang tindih dengan pola makanan dari Oomycom, Sympatric, dan taxa Adiprom, menunjukkan bahwa perubahan pola makanan yang kasar bukanlah faktor selektif penting dalam asal mula antropoid. Rekaman fosil menunjukkan bahwa peningkatan ukuran tubuh yang terjadi relatif terlambat menyebabkan peningkatan ketergantungan pada makanan yang keras atau rapuh seperti buah-buahan mentah, kacang-kacangan, dan daun yang pada gilirannya mungkin dipilih untuk rahang yang lebih kuat dan lebih stabil. Yang kedua, adaptasi alat gerak. Beberapa tulang tungkai dari Eosen Tengah Cina telah dikaitkan dengan Eosmid. Pada kaki Eosmid, calcaneus pendek dan lebar, tetapi bagian midcalnea relatif panjang. Morfologi calcanealis ini mirip dengan Platrine saimiri, monyet tupai dan menyiratkan lincah, berkaki 4 di atas cabang dan melompat prongoid. Morfologi calcaneus ini mirip dengan monyet tupai. Parapithecoids Eosen akhir dan Propotoceus sering dibandingkan dengan monyet tupai. Catopithecus berbeda dari antropoid batang dalam ciri-ciri talus, menunjukkan bahwa itu adalah pemanjat yang lebih lambat dan lebih disengaja yang mungkin telah menggunakan postur suspensor tungkai belakang. Yang selanjutnya ada adaptasi mata. Nah, sebagian besar antropoid berbeda dari primata dan mamalia non primata lainnya dalam hal memiliki kornea kecil relatif terhadap ukuran mata. Pengurangan ukuran kornea pada antropoid mencerminkan konfigurasi ulang dari alat pemfokusan mata, termasuk lensa dan kornea, yang menghasilkan panjang fokus yang lebih besar dan peningkatan ukuran gambar retinal. Morfologi mata ini adalah salah satu dari beberapa fitur turunan yang mendukung ketajaman visual yang sangat tinggi pada antropoid. Lebih jauh lagi, karena ukuran kornea menempatkan bagian atas jumlah cahaya yang dapat diterima mata. Morfologi mata dari antropoid ini turunan yang dimiliki oleh sebagian besar antropoid. Nah, sebagian besar antropoid hidup hampir pasti berevolusi dalam nenek moyang yang sama, yaitu diurnal. Selanjutnya ada adaptasi tulang. Nah, adaptasi tulang yang dimiliki dari antropoid ini unik di antara mamalia karena memiliki partisi tulang tipis yang terutama oleh berbagai kontribusi dari tulang frontal, zygomatik, dan alis phenoid. Tarsius menyerupai antropoid dalam menunjukkan septum postorbital parsial dengan kontak antara tulang zygomatik dan alisoptoid. Tetapi tidak seperti antropoid. Tarsius mempertahankan pertemuan yang luas antara orbit dan fossa temporal inferior ke septum. Data pengamatan dan eksperimental menunjukkan bahwa septum postorbital merupakan adaptasi untuk mencegah gangguan mekanisme. Data pengamatan dan eksperimental menunjukkan bahwa septum postorbital merupakan adaptasi untuk mencegah gangguan mekanisme mata oleh kontraksi otot anterior temporalis. Menurut hipotesis isolasi, haplorhines memerlukan septa postorbital karena mereka berevolusi pada mata dan orbit yang besar dan konvergen, yaitu menghadap ke depan, sehingga mendekatkan mata dan otot temporalis. Mempertahankan stabilitas mekanisme mata juga sangat penting untuk haplorhine, mengingatkan ketajaman visualnya yang sangat tinggi. Fakta bahwa tidak ada mamalia lain yang memiliki septa postorbital telah menghambat uji komparatif hipotesis isolasi. Namun burung hantu menyerupai tarsius dan antropoid karena memiliki lamina tulang,
proses postorbital yang diperluas yang melindungi mata dan mengarahkan otot aduktor rahang kunci posterior orbit. Untuk selanjutnya ada adaptasi penglihatan. Ada adaptasi penglihatan mata. Selama 2 dekade terakhir, studi tentang gen opsin dan fotopigmen yang dikodekannya telah menangkapkan bahwa kebanyakan mamalia, termasuk tarsius dan beberapa lemur, memiliki penglihatan warna yang didasarkan pada 2 jenis kerucut. Jenis penglihatan warna ini di mana satu kelas kerucut sangat sensitif terhadap cahaya biru, violet, dan kelas kerucut lainnya terhadap cahaya merah hijau, disebut dikromaki. Dikromat dapat menggunakan 2 jenis kerucut ini untuk membedakan antara cahaya panjang gelombang pendek dan panjang, dan dengan demikian berbeda dari jenis mamalia yang lebih kecil, termasuk kukang, bushabibs, dan monyet burung hantu di antara primata yang benar-benar buta warna karena mereka hanya memiliki satu kerucut, tipe monokromaki. Antropoid tidak seragam dalam penglihatan warnanya, tetapi semua agak berbeda dari pola diskromasi mamalia yang khas. Karena peristiwa duplasi gen purba, katarak memiliki 3 jenis kerucut yang masing-masing sangat sensitif terhadap berbagai wilayah spektrum yang terlihat. Jenis penglihatan warna ini atau trikomasi rutin jarang terjadi di antara mamalia dan memberi katarak katarak kemampuan untuk membedakan antara panjang gelombang cahaya pendek, menengah, dan panjang. Dengan pengecualian pada monyet howler Plitharines, kekurangan duplasi gen kunci yang memberikan trikomasi rutin pada gen opsin yang diekspresikan dalam kelas kerucut yang secara maksimal sensitif terhadap cahaya merah dan hijau. Untuk selanjutnya ada adaptasi penciuman. Seperti halnya penglihatan warna, studi tentang sistem penciuman primata telah merevolusi dengan studi gen yang mengkode protein reseptor penciuman atau ORVS dengan protein reseptor pomeronasal. Protein ini diekspresikan dalam epitel sensorik khusus dan memulai kaskade transduksi saat mengikat dengan molekul target atau bau. Seperti kebanyakan mamalia, banyak primata memiliki sistem penciuman utama atau MOS dan sistem penciuman aksesori AOS dengan reseptor terlokalisasi di mukosa hidung dengan organ pomeronasal VNO. MOS sering dicirikan sebagai pendeteksi bau yang berhubungan dengan berbagai macam rangsangan seperti makanan atau predator, sedangkan AOS lebih khusus untuk mendekati feromon atau bau sosioseksual lainnya. Peran fungsional MOS dan AOS bagaimanapun mungkin jauh lebih kompleks daripada yang diisyaratkan oleh generasi ini. Haplorhine hidup memiliki bulbs olfactorius kecil dibandingkan dengan kebanyakan mamalia dan tidak memiliki rhesus olfactorius primitif di mana mukosa olfactorius dipisahkan dari jalan napas utama. Akibatnya haplorhines umumnya dicirikan sebagai kemampuan penciuman yang kurang berkembang dengan baik. Namun, studi komparatif dari MOS menunjukkan bahwa Plitharine menyerupai Strepsirrhines dan banyak mamalia lain dalam mempertahankan sebagian besar gen ORF fungsional karena bola penciuman terutama merupakan relay antara reseptor MOS di posa hidung dan pusat penciuman di otak. Ukuran kecil bola penciuman Plitharine mungkin mencerminkan penurunan jumlah total sel reseptor MOS daripada penurunan jumlah jenis ORF yang berbeda. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa meskipun Plitharines mungkin tidak dapat mendeteksi bau yang mudah menguap pada konsentrasi yang sangat rendah, mereka mungkin menyerupai Strepsirrhines dalam mempertahankan kemampuan yang tajam untuk membedakan antara kelompok bau. Untuk selanjutnya ada adaptasi ukuran otak. Nah,
Pada adaptasi ukuran otak antropoid ini yang masih ada menunjukkan pergerakan kelas ke atas dalam ukuran otak relatif dibandingkan dengan Tarsius dan Strepsiades hidup. Munculnya rekaman fosil yang lebih rinci mulai menjadi tes penting untuk hipotesis ini. Sebagian contoh kita sekarang tahu bahwa peningkatan relatif dalam ukuran otak terjadi secara independen pada katarak dan Platyhines, dan bahwa antropoid batang, misalnya Simonsius dan bahkan Catrihines batang, Aegphotophithecus dan Platyhines batang, Silcebus dan Hormonsulus, memiliki ukuran otak yang secara luas sebanding dengan Strepsiades yang hidup. Dengan demikian, otak besar antropoid hidup berevolusi secara bertahap dan berpotensi dapat dipengaruhi oleh faktor selektif yang berbeda. Pada Platyhines dan Catrihines, kami sekarang juga dapat menetapkan bahwa ketajaman visual yang tinggi berkembang dengan baik pada antropoid awal sebelum otak berevolusi. Otak antropoid juga telah diatur ulang meskipun hanya garis besar cerita ini yang diperoleh dari endokas fosil. Pengurangan ukuran bohlam olfactoralis telah disebutkan. Ukuran neokortex juga mengalami peningkatan. Meskipun ukuran otak Aegphotophithecus lebih kecil daripada ukuran antropoid hidup, area korteks visual menunjukkan perluasan seperti antropoid. Homunculus memiliki saluran optik yang membesar menunjukkan peningkatan ketajaman visual pada Platyhines batang berotak kecil. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator.